أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Selamat pagi anak-anak. Semangat menuntut ilmu ya nak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam tentang surah Al-Ma'un. Masih ingatkah anak-anak isi dari surah Al-Ma'un yang Pak Bagus ajarkan lewat video pembelajaran di YouTube di pertemuan lalu? Jika ada yang lupa, saksikan lagi ya nak video pembelajarannya agar ilmu pengetahuan kita tentang agama kita bertambah. Dan dengan itu kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, yakni hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar mengingatkan kembali bahwa surah Al-Ma'un di dalamnya menceritakan tentang dua golongan. Yang pertama golongan pendusta agama atau mendustakan hari pembalasan. Dan yang kedua adalah golongan orang yang riya. Golongan orang yang celaka. Maka jangan sampai kita menjadi salah satu dari golongan itu. Karena golongan-golongan itu adalah golongan orang-orang yang merugi dan celaka di akhirat. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tentang membaca surah Al-Ma'un sesuai makhraj dan tajwid yang benar. Mari kita ikuti pelajarannya dengan sabar. Bismillah. Anak-anak, tirukan Pak Bagus dalam membaca surah Al-Ma'un nanti ya. Sebelumnya kita akan belajar membaca surah Al-Ma'un sesuai makhraj dan tajwid yang benar. Kita akan baca bersama-sama per ayat. Pak Bagus sambil menunjuk huruf mana yang dibaca supaya anak-anak tahu bagaimana pengucapan huruf itu dan hukum tajwid apa yang nanti diberlakukan pada bacaan itu. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai dari atas lagi, mulai dari ayat pertama. Anak-anak membaca tirukan setelah Pak Bagus melafalkan. Siap ya? Mari kita mulai dari ayat pertama. Tirukan setelah saya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ayat kedua, fadzalikal yadu'ul yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Tidak susah bukan anak-anak? Jika kalian masih belum mengerti cara bagaimana membacanya, bisa kalian ulang-ulang video ini. Nah, sekarang Pak Bagus akan memberikan penjelasan tentang huruf hijaiyah, makhrajnya, juga tajwidnya, supaya anak-anak nanti memiliki bekal ketika membaca Al-Quran atau masih berlatih Iqra atau tilawah atau tartil, ya nak, itu nanti akan membuat kalian faham dan membantu kalian akan cepat bisa dan mahir membaca Al-Quran. Sekarang perhatikan, di sini ada harokat tasydid. Ini juga tasydid, ini juga tasydid. Jika di atas huruf hijaiyah terdapat harokat tasydid seperti ini dan ini di ayat 1 ini ya, maka membacanya seperti hurufnya didobelkan. Huruf hijaiyah apa yang diberi tanda harokat tasydid? Ini adalah huruf lam.
maka dibaca bukan aro'aita ladzi, tetapi aro'aital ladzi, bukan taladzi tetapi talladzi. Jadi seolah-olah ada dua huruf L dalam pengucapannya. Lanjut. Di sini ada huruf dzal. Ada harokat tasydid. Maka cara membacanya bukan yukadzi, bukan, tetapi yukadzi. Seperti ada double. Bukan yukadzi tetapi yukadzi. Dan yang terakhir di ayat 1 ini ada huruf dal yang berharokat tasydid. Membacanya bukan bidin tetapi biddin. Jika semua huruf hijaiyah di atasnya diberi harokat tasydid, maka cara membacanya adalah seperti didobelkan hurufnya atau suaranya menjadi tebal. Nah, sekarang tentang panjang pendeknya. Perhatikan ya nak. Di sini ada kasra bertemu ya sukun. Ini dibaca panjang 2 harokat. Jadi bacanya ara'aital ladzi 2 harokat atau 2 ketukan. Sementara ini memang di sini ada alif, tetapi karena harokatnya ini kasroh, maka tidak dibaca panjang bid din, tidak, tetapi ini pendek bid din. Nah, ini yang panjang. Ini disebut hukum bacaan mad arid disukun. Ada mad tabai, yaitu kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian terletak pada akhir ayat, maka panjang hingga 6 ketukan. Biddin. Sekarang ayat yang kedua. Perhatikan harokat yang Pak Bagus tunjuk ini. Ini disebut dengan harokat fathah berdiri. Cara membacanya adalah panjang 2 ketukan. Fadha. Sekarang harokat tasydid, ingat membacanya seperti double atau tebal. Likalladzi, gitu ya nak, bukan fadzalikaladzi, bukan, tetapi fadzalikalladzi. Di depannya ada juga huruf zal berharokat kasra bertemu dengan ya sukun, maka ini dibaca panjang 2 harokat, sama seperti ini ya. Mat tabai. Fadzalikalladzi. Sekarang huruf ain. Huruf ain ini juga memiliki harokat tasydid. Maka cara membacanya bukan yadu'u, bukan, tetapi yadu'u. Seolah-olah ada pembatasnya yang membuat berhenti. Yadu'u. Gitu ya nak? Yadu'ul yatim. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Nah, di sini ada huruf lam alif. Hukum bacaannya juga mad tabai karena di sini ada huruf lam yang diberikan harokat fathah, sementara ini adalah alifnya. Maka dibaca 2 ketukan. Wala, dan di depannya ada huruf dod yang berharokat tasydid. Maka cara membacanya bukan wala yahudu, bukan, tetapi ini didobelkan. Wala yahuddu. Selanjutnya, nah ini ada ain berharokat fathah, di depannya ada lam berharokat fathah berdiri, dan ini huruf apa ayo?
Jika kalian menemui model huruf seperti ini bukan ya, karena ya itu ada titik dua. Sementara ini adalah bentuk lain dari huruf alif, disebut dengan alif maqsurah. Jadi kalau ada huruf seperti ini kok nggak ada titiknya, mirip sama ya, maka ini adalah alif maqsurah, bukan ya. Cara membacanya mengikuti harokat ini, dibaca panjang 2 harokat. Ala, to'a. Ini juga panjang 2 harokat karena ada fathah bertemu dengan alif. To'a, mil miskin. Lanjutkan ayat keempat. Fawailun. Nah, di sini ada harokat dummatain. Di depannya ada huruf lam tetapi harokatnya tasydid. Maka cara membacanya bukan fawailun lil, bukan. Tetapi yang dummatain ini langsung masuk ke dalam bunyi lam berharokat tasydid. Ini namanya hukum tajwid idgham bila gunnah. Masuk ke dalam huruf yang ada di depannya, bunyinya masuk ke sini tanpa disertai suara dengung. Jadi akan berbunyi fawailul, langsung fawailul, bukan fawailun. Sekali lagi, fawailul lil, fawailul lil. Kita baca lengkap. Fawailul lil musallin. Ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Ada hukum tajwid yang sama seperti pada penjelasan Pak Bagus di ayat 1 sampai 4 tadi ya nak. Ini mad tabai panjang 2 harokat. Ini mad tabai panjang 2 harokat. Ini juga mad tabai panjang 2 harokat. Yang ini mad arid lis sukun, panjangnya boleh 5, boleh 6. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Nah, ini sama seperti yang atas, tasydid seperti ditebalkan. Ini mad tabai dan ini hukum bacaan apa? Ayo, ada yang tahu tidak ini hukum bacaan apa? Terdapat mad tabai yaitu fathah bertemu alif dan bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Ini adalah hukum tajwid mad wajib muttasil, yaitu terdapat mad tabai, fathah bertemu dengan alif dan bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kata apa Pak? Yuraun, artinya riya. Bagaimana cara membacanya yang lengkap? Alladzina hum yuraun. Ini boleh panjang 5 dan ini juga boleh 5. Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Semoga pembelajaran cara membaca surah Al-Ma'un sesuai dengan makhraj dan tajwid ini bisa difahami. Terakhir, mari kita akan lakukan membaca surah Al-Ma'un bersama-sama lagi. Mulai dari ayat yang pertama. Kita awali dengan ta'awudz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada yang tertinggal pada ayat kelima. Tadi Pak Bagus belum memberikan keterangan yang ini. Ini ada nun sukun bertemu dengan shad. Cara membacanya adalah disamarkan. Jadi bukan an salatihim, bukan an, tetapi an. Membaca atau membunyikan nun sukun ini tidak dibaca jelas tetapi samar, karena ini adalah hukum tajwidnya ikhfa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.